DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus duduk, harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi, misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya, begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi memang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silakan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silakan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo Persis, ini ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan untuk kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah, dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap perlindungan tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu, terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial. Mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini ya, kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi. Lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah, seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi, kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, Mutu pendidikannya memang berbeda ya. Jauh dengan yang lain-lain. Nah, sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah, tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah, kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan Ya, seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas. Pada semua orang tua bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke. Ya. Satu lagi nih, Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Oke. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Oke. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan.
bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan? Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya, eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu, yang berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Debt collector dianiaya saat akan sita mobil.
Oknum polisi bakar kekasih divonis 20 tahun penjara. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Saudara, kita awali dengan berita utama. Hendak menyita mobil yang diduga menunggak pembayaran kredit, seorang debt collector dianiaya menggunakan kunci roda oleh pemilik kendaraan. Akibatnya, korban mengalami luka robek di bagian kepala. Inilah video CCTV seorang pria menyerang rombongan debt collector saat hendak menarik mobilnya yang diduga menunggak. Dalam video itu terlihat konsumen mengambil kunci roda yang tersimpan di pintu mobil dan langsung menyerang rombongan debt collector. Nah, sebagai salah satu debt collector, kepalanya pecah akibat terkena kunci roda konsumen yang dipukulkan oleh konsumen. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh temannya untuk diberi perawatan. Menurut keterangan korban, peristiwa itu terjadi pada Selasa siang di SPBU Jakabaring, Palembang. Awalnya korban dan rombongan hendak menarik mobil pria itu karena diduga sudah menunggak. Namun pria tersebut yang tak merasa memiliki mobil karena meminjam dari temannya tidak mau menyerahkan mobil tersebut. Rombongan korban sempat menarik kunci kontak mobil, diduga tersulut emosi. Pria berpakaian kaos hijau itu langsung menyerang rombongan debt collector. Dia itu lagi pas ngantri BBM, ya kami tanya atas nama siapa, rupanya bukan atas nama yang pihak debitur kan. Langsung kami ajak konfirmasi baik-baik. Nah, begitu dia itu enggak kalah diajak ngomong ini baik-baik kan. Ya, langsung kami ini tarik ke kuncinya itu kan, bukannya dirampas bukan. Nah, dari kuncinya itu dia udah senang, langsung muka itu langsung gebuk gitu. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, mantan anggota Polres Lahat, Brigadir Polisi Adriansyah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dengan hukuman 20 tahun penjara. Terdakwa yang telah beristri ini terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya. Proses sidang pembunuhan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap mantan polisi yang terjadi pada Maret lalu saat ini telah sampai pada tahap vonis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Shelly Noveriawati dan Sera Riki, Titis Ayu Landari sebagai hakim anggota, menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa Adriansyah yang terbukti melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 terhadap korban Ningsih yang merupakan wanita idaman lain terdakwa. Vonis ini dinilai majelis hakim telah sesuai dan pasal yang dikenakan pun sudah tepat. Berdasarkan tuntutan jaksa, terdakwa dituntut hukuman seumur hidup, namun hakim memberikan hukuman 20 tahun. Dari hasil persidangan ini, pihak keluarga korban tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim. Pihak keluarga menilai putusan hakim tidak sebanding dengan apa yang dilakukan terdakwa terhadap keluarga mereka, yakni Ningsih yang harus kehilangan nyawa. Pihak keluarga berharap hukuman terberat yang diberikan oleh majelis hakim. Aku nak sumberan hidup. Aku mati apa-apa. Aku nak sumberan hidup dek. Anakku dek pacak lagi balik lah ninggal. Aku tidak senang. Berarti ada kemungkinan banding atau apa gitu ya? Sementara itu pihak JPU dan terdakwa akan melakukan banding karena putusan yang dijatuhkan hakim sangat jauh dari tuntutan seumur hidup. Atas putusan majelis hakim tersebut, jaksa tadi sempat pikir-pikir, namun ke depan kita akan banding karena terdakwa juga mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti intinya kita kurang puas dengan putusan hakim tadi. Kalau kita terhadap putusan hakim tadi kita tidak sependapat karena tuntutan kita jauh lebih tinggi dari putusan yang dibacakan oleh hakim tadi.
Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, usai nonton konser musik di Taman Adipura, seorang warga dusun Muara Enim, Kabupaten Muara Enim tewas dengan 3 luka tusukan. Sementara satu korban yang mengalami luka tusukan senjata tajam dilarikan ke RSUD Rabain Muara Enim. Dalam rekaman video amatir warga terlihat pemuda bernama Iqbal Firdaus, warga dusun Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, ditemukan tewas dengan 3 luka tusukan senjata tajam di bagian dada, kepala, dan pinggang. Korban ditemukan tewas di Taman Adipura Senin kemarin. Iqbal juga menjadi korban perkelahian yang terjadi sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat usai menyaksikan konser di lapangan Gor Pancasila Muara Enim. Tidak hanya Iqbal, rekannya bernama Dani juga mengalami hal yang sama. Beruntung Dani bisa diselamatkan dan saat ini dirawat intensif di RSUD Rabain Muara Enim. Berdasarkan keterangan kepolisian, diduga Iqbal bersama rekannya ditusuk oleh orang yang sebelumnya berseteru dengan korban saat menyaksikan konser musim. Motif penusukan diduga karena dendam. Pelaku yang saat itu secara tidak sengaja bertemu dengan kedua korban di Taman Adipura usai konser, langsung menyerang keduanya secara membabi buta. Usai melakukan penikaman, pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan keduanya bersama rekan pelaku lainnya. Jadi dugaan sementara motif yang kami dapatkan informasi di lapangan yaitu dendam lama yang bersangkutan, karena juga dinilai ada beberapa perkelahian di luar dari permasalahan utama, itu bisa jadi motif sementara yang dapat kami simpulkan. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku penusukan yang menewaskan korban. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. 2 terdakwa korupsi bibit karet divonis bebas, sesaat lagi tetap di Borgol. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tanaman bibit karet Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Majelis Hakim membebaskan kedua terdakwa setelah dinyatakan tidak cukup bukti. Persidangan dua terdakwa Tabroni Perdana dan Roni Chandra atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit karet Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki tahun 2019 digelar di Pengadilan Tipikor Palembang Senin 12 September 2022. Kedua terdakwa divonis bebas majelis hakim karena tidak cukup bukti. Majelis Hakim diketuai Mangapul Manalu dalam amar putusan yang dibacakan menilai kedua terdakwa dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan JPU Kejari Oki. Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU Kejari Oki, diantaranya mengenai kerugian negara sebesar 317 juta rupiah dari jumlah anggaran pengadaan 220.000 bibit karet siap tanam senilai 1,8 miliar rupiah lebih oleh terdakwa Roni Chandra sebagai pihak pelaksana proyek, telah sesuai dengan prosedur dan spesifikasi yang dianggarkan. Majelis Hakim berpendapat pengadaan bibit karet siap tanam telah sesuai pelaksanaannya oleh para terdakwa dan tidak ada unsur kerugian negara. Penasehat hukum terdakwa Roni Chandra, Riza Faisal Ismet mengapresiasi vonis bebas ini. Dapat memberikan kerugian negara secara nyata alias actual loss itu tidak dapat digambarkan oleh mereka menurut pendapat ahli tadi, menurut pendapat hakim tadi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Oki menyatakan akan mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Untuk ini seperti yang telah kami sampaikan di persidangan tadi, kami akan mengajukan upaya hukum kasasi. Berarti tuntutan dengan putusan kita ditolak semua oleh majelis hakim ya? Ya, nanti perkembangannya akan kita sampaikan. Sebelumnya JPU Kejari Oki menuntut kedua terdakwa dengan pidana masing-masing selama 1 tahun 3 bulan penjara. Keduanya melanggar pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus 16 pelaku sweeping tawuran di jalan raya. Salah satu pelaku merupakan pelaku pembegalan dengan modus tawuran. Penggerebekan ini dilakukan Unanmor Polrestabes Palembang di rumah para pelaku sweeping tawuran kawasan Seberang Ulu, Palembang, Selasa 13 September 2022.
Para pelaku diantaranya merupakan anak di bawah umur ini ditangkap karena telah meresahkan warga yang kerap kali melakukan tawuran dan sweeping menggunakan senjata tajam, pedang, gir dan kayu di kawasan seberang Ulu Palembang. Dari 16 pelaku, 1 diantaranya merupakan pelaku pembegalan dengan modus tawuran yang ikut diamankan di Polrestabes Palembang. Dari penangkapan ini, petugas mengamankan barang bukti senjata tajam dan gir yang telah dimodifikasi pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan, para pelaku akan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Jika adanya laporan polisi dalam aksinya tersebut seperti membegal dan penganiayaan, akan diproses secara hukum. Pagi, alhamdulillah berhasil mengamankan sekitar 16 pemuda ya. Ada usianya memang masih anak-anak, ada yang memang sudah dewasa. Kita berhasil karena rencananya mereka mau melakukan aksi, ada yang tawuran, ada yang mau begal juga. Ke-16 pelaku masih diamankan di Mapolrestabes Palembang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Saudara, Polres Prabu Muli akan menindak tegas semua pelaku penimbun BBM bersubsidi pasca pembatasan kendaraan bermotor yang diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi oleh pemerintah. Kapolres Prabu Muli bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat meninjau satu persatu stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di wilayah hukum Polres Prabu Muli. Hal ini dilakukan agar pihak SPBU tidak memberikan peluang kepada penimbun untuk mencari untung dari pembatasan tersebut. Namun jika nantinya didapati pengelola maupun oknum masyarakat yang mencoba dan memaksa melakukan upaya penimbunan bahan bakar minyak subsidi, Polres Prabu Muli akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Melaksanakan FGD bersama para pengelola SPBU dengan Pemkot, instansi terkait, Disperindak, dan juga dari Pertamina, bahwa kami sepakat untuk menindak tegas terhadap para pelaku yang mengambil untung dimungkinkan untuk penimbunan barang bahan bakar minyak bersubsidi. Sehingga kami telah meningkatkan pengawasan dan patroli dan sepakat dengan para pengelola SPBU tidak ada lagi orang yang berusaha menimbun bahan bakar minyak. Tentu akan kami tindak tegas. Sayangnya meski harga bahan bakar minyak subsidi telah dinaikkan pemerintah, di beberapa SPBU masih terus terjadi antrian panjang kendaraan sepeda motor dengan tangki besar dan mobil yang berulang kali mengisi BBM bersubsidi. Untuk mengantisipasi pembelian yang berulang, Polres Prabu Muli telah menyiagakan tim patroli yang akan memantau di seluruh SPBU yang ada di Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Prima, iNews melaporkan. 2 penimbun BBM diciduk polisi, sesaat lagi tetap di Borgol. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Saudara, Polres Oku mengamankan 2 warga Batu Raja yang diduga melakukan penimbunan BBM. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan 650 liter BBM jenis solar. Jajaran Polres Oku mengamankan 2 orang diduga pelaku penimbun BBM berinisial AS dan S. Kedua warga Batu Raja Oku ini diduga melakukan penimbunan BBM dengan barang bukti 650 liter BBM jenis solar. Hasil operasi ini merupakan hasil operasi polisi di bulan Agustus 2022 oleh Satuan Reskrim dan Sat Intelkam Polres Oku dengan mengamankan 2 orang terduga penimbun BBM. Keduanya AS 33 tahun, warga Batu Raja Timur, dan S warga Kemelak Batu Raja. Ditangkap dari informasi masyarakat mengenai adanya pengisian BBM secara berulang kali di beberapa SPBU di wilayah Batu Raja. Dari hasil penyelidikan informasi yang diterima ternyata benar, polisi berhasil mengamankan terhadap terduga AS. Dari terduga S, polisi mengamankan 1 unit mobil merek Toyota Kijang Innova BG 893 PM beserta 8 trigen yang berisikan BBM solar bersubsidi kurang lebih 230 liter hasil pengisian BBM secara berulang. Sementara dari terdakwa S mengamankan 1 unit mobil truk berwarna biru bernomor polisi BG 8085F beserta 12 trigen kurang lebih sekitar 420 liter yang berisikan BBM solar bersubsidi yang disimpan di dalam garasi samping rumah pelaku S. Tersangka kita kenakan pasal 55 junto pasal 53 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 ulangi tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dalam paragraf 5 pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling tinggi 50 miliar rupiah. Dari Ogan Komering Ulu Widori Agustino, iNews melaporkan. Polda Sumsel menetapkan Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin sebagai kampung tangguh anti narkoba.
Pendirian Kampung Tangguh Anti Narkoba ini sebagai upaya pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Menyadari sulitnya pemberantasan narkoba, Polda Sumatera Selatan meresmikan beberapa posko penanggulangan dan kampung tangguh anti narkoba. Kelurahan Tanah Mas, Kelurahan Talang Kelapa, Banyuasin, kemudian ditetapkan sebagai kampung tangguh anti narkoba. Melalui kampung tangguh anti narkoba ini, polisi bersama TNI dan masyarakat melakukan pengawasan serta pelayanan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Tak hanya fokus pada pemberantasan narkoba, petugas juga memberikan layanan di bidang kesehatan dan keagamaan bagi generasi muda untuk tetap kreatif tanpa pengaruh narkoba. Pada intinya kami diperintahkan untuk menekan berkaitan dengan penyebaran narkoba. Warga juga dihimbau untuk berperan aktif memanfaatkan kampung tangguh anti narkoba ini. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Saudara, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak?
Halo selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan beragam informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Tetap konsisten sebagai oposisi pemerintah dalam kebijakan yang menyulitkan rakyat, nampaknya diterapkan para kader Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia. Bahkan DPD PKS Kabupaten Ogan Komering Ulu saat menggelar kegiatan flash mob kawasan Taman Kota Batu Raja. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai flash mob, penolakan keras kenaikan BBM oleh Partai Keadilan Sejahtera terus dilakukan di sejumlah daerah, seperti yang dilakukan DPD PKS Oku yang menggelar kegiatan flash mob sebagai bentuk sikap penolakan kenaikan harga BBM yang dinaikkan pemerintah beberapa waktu yang lalu. Dengan membawa spanduk, para peserta aksi ini juga melakukan teatrikal kesusahan rakyat dan membubuhkan tanda tangan penolakan di spanduk. Ketua DPD PKS Oku mengaku efek domino kenaikan BBM sangat besar dan berpengaruh pada seluruh sektor seperti kenaikan ongkos transportasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Pada pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM ini karena ini memberikan dampak domino yang begitu besar dan semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan terus juga kami mengharapkan dan menginstruksikan kepada seluruh anggota Dewan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal terus bahwasanya aspirasi masyarakat ini terhadap bagaimana dampak kenaikan harga BBM ini, sehingga kita berharap tentunya keputusan kenaikan BBM ini segera ditinjau ulang dan dibatalkan. PKS meminta agar pemerintah mengkaji ulang atau mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM, bahkan jika memungkinkan untuk membatalkannya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Aliansi Keadilan Sumatera Selatan terdiri dari masyarakat Persatuan Batak Bersatu Sumatera Selatan menggelar aksi demo memberi dukungan Kejaksaan Agung dalam penegakan keadilan dalam kasus Brigadir Joshua Huta Barat di Kejati, Sumsel, Rabu siang. Aksi demo sempat terjadi kericuhan lantaran masa aksi dilarang masuk ke halaman gedung Kejati Sumsel. Tak terima dilarang masuk, masa memaksa menerobos petugas dan mendorong pagar Kejati Sumsel. Kericuhan mereda setelah perwakilannya diterima untuk menyampaikan aspirasinya oleh pihak Kejati Sumsel. Desmond selaku koordinator aksi demo menyatakan aksi mereka merupakan aksi damai memberikan dukungan terhadap Kejagung agar menangani kasus Brigadir Joshua secara transparan, berkeadilan sesuai unsur temuan perkara dan menahan tersangka Putri Chandrawati yang saat berkas perkaranya lengkap atau P21. Agar perkara ini harapan dan dukungan kami bisa dijalankan secara objektif, transparansi, berintegritas, dan akuntabel. Yang harapan kita apabila nanti dalam proses persidangan ternyata ditemukan dugaan kuat unsur tindak pidana 340, kami mohonkan kepada Jaksa Agung dan kami mendukung tolong dituntut perkara tersebut dengan tuntutan yang maksimal. Sebagaimana pasal yang mereka hari ini adalah memberikan dukungan baik moral maupun secara yuridis normatif agar kami dapat bekerja secara profesional, berintegritas dan menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya. Karena dalam proses hukum itu ada istilah equality before the law. Jadi siapa saja itu di muka hukum sama. Usai menyampaikan tuntutannya, demonstran membubarkan diri.
Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumatera Selatan resmi menolak kenaikan harga BBM. Hal yang terjadi sela-sela rapat paripurna membahas jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan di kantor DPRD Sumsel. Kita sadar bahwa secara makro BBM merupakan sumber daya terbatas yang Protes tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel, Mas Agus Syaiful Padli, didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel Askwani, didampingi anggota Fraksi PKS DPRD Sumsel Ahmad Toha, Firdaus, M. Subhan, dan HM Anwar Al-Syadat. Dengan adanya rencana kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat menurun dan berpengaruh terhadap perekonomian. Untuk itu dia meminta agar rencana pemerintah ini dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumsel untuk menyuarakan penolakan. Adanya kebijakan kenaikan BBM sangat mencederai rasa keadilan bagi rakyat. Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel Askwani mengatakan, dengan naiknya BBM dikhawatirkan akan berdampak kepada semua pelaku ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Bahkan yang dikhawatirkan adalah harga semua kebutuhan semuanya naik. Fraksi PKS dari pusat sampai daerah ini merupakan kado akhir tahun yang sangat pahit untuk masyarakat. Karena semestinya pulih dari COVID ini, ya, sesuai dengan moto pemerintah kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, mestinya ya ditunda sampai Desember lah. Akhir Desember sampai Januari kalau mau naik ya nanti di akhir tahun. Karena sekarang segala sesuatu kan sedang berjalan, ya. Dalam beberapa hari, anggota DPRD Sumsel disibukkan menerima gelombang unjuk rasa dari para mahasiswa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Wapres tekankan pentingnya hilirisasi SDA. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa. Menopang pemulihan ekonomi nasional, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam agenda pembukaan sidang pleno Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis se-Indonesia (AFEBI) di Kota Palembang. Didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nyayu Hodijah secara simbolis melakukan pemukulan gong. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka resmi sidang pleno Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis se-Indonesia di Palembang. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menekankan pentingnya hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Menurut Wapres, Indonesia termasuk Sumatera Selatan dianugerahi kekayaan sumber daya alam meliputi hasil pertambangan, perkebunan hingga kelautan. Kekayaan SDA tersebut perlu dikelola semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Namun hal itu terkendala hilirisasi industri SDA yang mampu mengubah produk mentah menjadi produk jadi. Hilirisasi industri akan memberi nilai tambah pada produk untuk dijual baik ke pasar domestik maupun mancanegara. Wapres Ma'ruf Amin mengambil istilah Hamzah Wasol. Dalam ilmu tajwid, Hamzah Wasol adalah huruf yang menghubungkan satu kalimat ke kalimat lain sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Jadi yang kita perlukan sekarang, bagaimana memunculkan Hamzah Wasal ini. Orang-orang yang mampu menghilirisasi sumber-sumber daya alam, lautan maupun juga pertambangan kita yang ada. Saya kira ini pertemuan ini harus bisa merumuskan itu sehingga kekayaan alam yang kita miliki akan kita jadikan sebagai modal untuk menjadikan Indonesia maju dan sejahtera ke depan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya-upaya program dan kegiatan terobosan dalam rangka memantapkan dan memulihkan ekonomi Sumatera Selatan dengan melakukan 8 strategi. Izin saya laporkan kepada Wakil Presiden. 1. Pengembangan industri hilirisasi sumber daya alam. Hal ini dilakukan dengan mendorong industri hilirisasi sumber daya alam berorientasi ekspor. Sidang pleno AFEBI ke-19 diikuti perwakilan dari 78 perguruan tinggi se-Indonesia. Wapres berharap pertemuan AFEBI bisa turut memberi sumbangsih pada kemajuan ekonomi Indonesia. Dari Palembang, Muhammad Reza Palevi, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Tebat Lereh, Kota Pagar Alam yang termasuk dalam daftar 50 besar Desa Wisata Terbaik dalam ADWI 2022. Dengan mengendarai sepeda motor jenis ATV, Sandiaga Uno dan rombongan tiba di kawasan desa wisata yang berada di Tebat Lereh, Meringang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Menparekraf disambut langsung oleh Wali Kota Pagar Alam, Alpian Meskoni, serta Forkopimda Kota Pagar Alam. Di lokasi desa wisata ini terdapat air terjun Napal Kuning, juga terdapat rumah bagi atau rumah khas suku Basemah, serta wisata budaya dan kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Di lokasi pasar wisata yang ada di kawasan desa wisata, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Wali Kota Pagar Alam sempat mencoba alat tradisional tumbuk kopi, membeli hasil kerajinan tangan UMKM, serta kuliner yang ada. Tidak lupa juga menikmati kopi dan buah durian hasil pertanian. Selain itu juga menyaksikan bela diri tradisional jenis kuntau.
Sandiaga Uno memuji desa wisata Betlereh yang memiliki wisata alam dan budaya yang luar biasa sehingga diharapkan menjadi peluang usaha dan lapangan kerja. Kami akan terus mendukung dengan tentunya harapan bahwa desa wisata ini menjadi peluang usaha dan lapangan kerja. Karena ekonomi ini sekarang sedang mengalami tantangan, harga-harga bahan pokok meningkat, BBM juga naik, tapi kita buka peluang usaha dan lapangan kerja agar para remaja, mana suaranya remaja-remaja kita? Karena ini desa wisata yang digagas oleh para remaja, kita berikan apresiasi. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni memberikan pantun yang berkesan bagi kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian dilanjutkan penandatanganan prasasti desa wisata dan pemberian cindera mata. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Kodim 0402 OKOI mengecam keras pernyataan sikap oknum anggota DPR RI Komisi 1 Effendi Simbolon yang mengatakan jika TNI mirip dengan gerombolan ormas. Dandim Oki pun memberikan ultimatum jangan sekali-kali ranah pribadi dicampur dengan dinas atau pekerjaan. Para TNI di tanah air mengecam keras pernyataan yang dilontarkan oleh anggota DPR RI Komisi 1 Effendi Simbolon yang menyatakan jika TNI mirip gerombolan ormas. Protes itu juga datang dari TNI Kodim 0402 OKOI. Dandim 0402 OKOI Letkol Infantri Hendra Saputra dengan tegas mengecam pernyataan tersebut. Menurutnya hingga kini TNI baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara dari Panglima hingga ke jajaran paling bawah, semuanya solid bekerja sesuai undang-undang yang diatur negara, tidak ada TNI terpecah belah. Bahkan Letkol Infantri Hendra Saputra memberikan ultimatum kepada anggota DPR RI Effendi Simbolon. Jangan sampai masalah pribadi dicampur ataupun dikaitkan dengan dinas dan pekerjaan. Saya selaku Dandim 0402 Organ Komdin Ilir sangat mengecam apabila ada yang mengatakan TNI itu adalah gerombolan. Kami tetap solid, baik TNI Angkatan Darat, TNI AL, TNI AU, Panglima TNI sampai ke jajaran paling bawah pun kami solid. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat itu tidak solid. Di sini kami sangat mengecam sekali apabila ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa TNI itu terpecah belah. Tidak ada seperti itu. Siapapun diminta jangan sekali-kali mencoba memecah belah TNI karena sampai kapanpun TNI akan selalu solid. Dari Organ Komdin Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Polrestabes ringankan beban warga membagikan sembako. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Pemirsa, mengantisipasi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang, Polda Sumatera Selatan meresmikan Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin sebagai kampung tangguh anti narkoba. Polda Sumatera Selatan meresmikan beberapa posko penanggulangan dan kampung tangguh anti narkoba sebagai program untuk memerangi narkoba. Salah satunya Kelurahan Tanah Mas didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin agar masyarakat mengerti dan bersedia bekerja sama dengan pihak kepolisian sebagai penanggulangan. Melalui posko-posko ini, polisi bersama TNI dan masyarakat memberi pengawasan dan pelayanan pengaduan masyarakat agar para pelaku kejahatan, terutama penyalahgunaan narkoba, dapat segera ditindak tegas sebagai upaya pemberantasan narkoba. Polisi dan masyarakat bahu-membahu memberikan pelayanan tidak hanya tindak kriminal, namun juga di bidang kesehatan. Siraman rohani dengan mengaktifkan masjid, musola, dan rumah-rumah ibadah untuk membimbing generasi muda, juga mengaktifkan fasilitas dan sarana olahraga agar kaum milenial dapat berpikir positif tanpa narkoba. Pada intinya kami diperintahkan untuk menekan berkaitan dengan penyebaran narkoba. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Naiknya harga BBM membuat kepolisian daerah Sumatera Selatan melakukan gelar bakti sosial dengan cara membagikan ratusan sembako kepada warga di Palembang. Salah satu jajaran Polda Sumsel yang menggelar bakti sosial yakni Polrestabes Palembang. Personil Polrestabes Palembang membagikan ratusan sembako ke beberapa titik daerah di kota Palembang. Kegiatan bakti sosial dilakukan oleh Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang untuk membantu warga yang saat ini terdampak kenaikan bahan bakar minyak sejak Sabtu 3 September lalu. Pembagian ratusan sembako ini digelar serentak oleh Polres-Polres di Sumatera Selatan. Kabakren Polrestabes Palembang, AKBP Indra, mengatakan bakti sosial ini dilakukan untuk meringankan warga yang sangat membutuhkan. Sasaran pembagian sembako yakni sopir angkot, ojol, pedagang, dan juga pemulung. Telah melaksanakan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak dari kenaikan BBM. Jadi masyarakat yang kita bagikan adalah masyarakat yang memang membutuhkan, contoh buruh harian, tukang ojek, tukang sapu, supir angkot, dan pedagang kaki lima yang konsepnya sangat kecil. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawa.